Jadi terpaksa kami memohon bantuan terhadap Gubernur Jawa Barat Bapak Aing KDM. Buat Bapak Aing KDM yang terhormat, saya mohon bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sampurasun untuk semua warga Jawa Barat dan untuk semua warga plus 62 dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan bahagia. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan ini kita masih membahas soal Revan ya, yang beberapa hari yang lalu mendapatkan musibah di kota Jakarta. Dan di video kali ini kita akan menampilkan beberapa tayangan ya. Salah satunya ialah ada salah seorang warga keturunan Banten yang sekarang berdomisili di Pekanbaru meminta bantuan kepada Kang Deddy Mulyadi melalui media sosial. Dan beliau pun berharap agar apa yang beliau sampaikan di media sosial itu sampai kepada Kang Deddy Mulyadi. Beliau pun meminta kepada warga yang lainnya ya agar memviralkan videonya ya. Dan di kesempatan ini kita ikut membantu pula ya keinginan dari saudara kita di Pekanbaru keturunan Banten. Sebelum kita ke videonya, saya ucapkan dulu salam kenal dari mata netizen plus 62 untuk semua warga Baduy dan untuk semua warga keturunan Banten dan untuk semua sahabat mata netizen plus 62 dimanapun berada tentunya ya. Dan kita juga akan menyimak ya momen ketika suku Baduy datang kepada Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita langsung saja ke videonya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Video ini saya khususkan buat Gubernur Jawa Barat Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Perkenalkan Pak, nama saya Ahmad Codet, berdomisili Pekanbaru, keturunan Banten. Saya meminta pertolongan Pak dengan apa yang terjadi yang menimpa saudara kami yang berasal dari Baduy, adik kami saudara Revan, mengenai kasus pembegalan, dibegal di Jakarta. Di saat sedang berjualan madu Pak, adik kami Revan mengalami musibah dibegal. Selama hidup saya di alam dunia ini Pak, belum pernah dari saudara kami suku Baduy melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap negara ini. Maka dari itu, saudara kita warga Baduy sama dengan kita, rakyat Republik Indonesia, wajib dilindungi warga negara Indonesia ya. Tapi sangat ironis, sangat disayangkan, sosok Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung jangankan untuk mengusut tuntas pelaku supaya segera tertangkap, justru klarifikasi mengenai RS pun sangat menyakitkan bagi kami. Pak Andra Soni, Gubernur Banten, gimana kabarnya ini? Jadi terpaksa kami memohon bantuan terhadap Gubernur Jawa Barat Bapak Aing KDM. Buat Bapak Aing KDM yang terhormat, saya mohon bantuannya untuk ikut andil mengenai kasus tindakan kriminal terhadap saudara kami, adik kami Revan, supaya pelakunya segera tertangkap. Jadi buat rakyat Jawa Barat, tolong viralkan video ini buat saudaraku di seluruh Indonesia supaya nyampe video ini kepada Gubernur Jawa Barat yang terhormat Bapak Aing KDM. Nah, itu dia permintaan dari saudara kita di Pekanbaru yang merupakan salah satu dari keturunan Banten ya. Dan kita pun ikut membantu ya, ikut membantu memposting ulang apa yang menjadi keinginan saudara kita Bapak Ahmad Codet begitu ya. Mudah-mudahan video ini sampai kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan tentunya kita sangat berharap ya, yang paling penting itu saudara Revan sekarang mudah-mudahan segera sembuh kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Mantake carita kampung adat, carita Baduy, carita urang-urang kanekes yang serikeun pan ka urang teh. Menteri nyarita di Kanekes, nanti kami akan bangun di sini puskesmas agar rakyat di sini sehat. Kami akan bangun di sini pusat pertumbuhan ekonomi agar rakyatnya makmur.
Kami akan bangun sekolah di sini agar anak-anaknya pinter. Cek bu unte kieu tong ngurus kula ku puskesmas, urus we rakyat dia nu 40 tahun ngesaletruk. Urut we rakyat dia anu ngape rumah sakit pinuh kudu berobat. Rakyat kula mata ragaring umurna ge 100 tahun. Make puskesmas teu kudu make dokter, make rasa we jeung dahareun nu halal. Nah, itulah salah satu kelebihan suku Baduy ya, di mana mereka itu sangat menggunakan rasa di dalam kehidupannya sehari-hari ya. Baduy adalah wilayah kebudayaan yang masih tersisa, peninggalan peradaban masa lalu yang masih hidup. Betul. Tanpa biaya dari negara, mereka adalah laboratorium yang terbuka masyarakat Sunda. Pembicaraan tentang Baduy sesungguhnya ada pembicaraan tentang bagaimana kearifan, kebersamaan, hidup apa adanya, persenyawaan manusia dengan alam tanpa ada unsur eksploitasi dari para penghuninya. Untuk itu saya sebagai orang yang sejak lama begitu menghormati budaya Baduy, saya berharap hentikanlah berbagai eksploitasi konten yang di dalamnya bercerita tentang Baduy, malah lambat laun akan memporak-porandakan tradisi dan keaslian orang Baduy. Saya menghormati berbagai kreativitasku yang dilakukan oleh konten kreator, tetapi pertimbangan rasa, pertimbangan cinta, dan pertimbangan budaya terhadap kearifan masyarakat Baduy itu jauh lebih tinggi dari sekedar banyak tontonan. Kita bisa belajar kearifan dari suku Baduy itu ya, dimana suku Baduy itu ya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi begitu ya. Mereka itu sangat luar biasa lah dalam kehidupannya sehari-hari. Pada kampung adat di Baduy dicipta gelar di Sina resmi tanpa bantuan PPL, tanpa kepala dinas pertanian, punya varietas padi sendiri unggul, kemudian lumbungnya penuh, bahkan cadangannya 100 tahun ke depan mereka masih punya padi yang utuh. Dan yang paling menarik hari ini adalah di Baduy tidak ada kepala dinas kesehatan tapi tidak ada kopi. Artinya kecerdasan itu harus kita utamakan. Kenapa kita tidak cerdas? Tidak ada dinas kesehatan namun mereka tidak terkena COVID. Ini sangat luar biasa ya. Nah, ini salah satu momen ketika suku Baduy datang ke Kang Deddy Mulyadi ya, datang ke tempat kediamannya Kang Deddy Mulyadi. Begitu akrabnya mereka dan disapa, disambut oleh Kang Deddy Mulyadi dengan luar biasa ya. Dari mana? Sapi di Bali. Oh. Mau umur bah. Betul naon? Hayang mencit domba orang mencit ayana. Lambat puntung lagi gitu. Bisa. Hayang ulah lihat-lihat. Ayo lihat-lihat. Ayo dahar. Naik goreng nok mah. Nok. Gantinya aja. Untuk mendomanya. Hah? Domang. Hah? Domangnya. Arek nok. Moal. Jeung naon? Iya cukup. Jeung naon ya? Euy, gue tadi cukup. Hah? Arek beli heula bakal kakayam arek. Nah, siap, boleh kenapa kakek sayang. Ayo tuh. Ayo sok. Dar. Betul ya rek. Betul. Betul. Siap, sok keluarkan beteina Kang. Ayo ke dia dahar. Ayo dahar dulu Pak. Kita dia payo dahar. Dahar yuk. Itu kali itu aku lawan udah dari muri kan kali itu kurang dari mama itu bisa empat apa lagi seru ya kalau kita melihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi bersama suku Baduy begitu ya, sangat akrab. Terlihat sekali bagaimana keakraban mereka, kesopanan mereka ya ketika berkunjung ke tempatnya Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa, salut untuk suku Baduy ya. Kenapa mengambil filosofi keliling? Karena itu filosofinya Raja Pajajaran. Kenapa? Dia tidak pernah duduk pada sebuah mahligai tahta kekuasaan. Dia tidak pernah duduk pada sebuah istana yang megah.
Dia Luar selalu biasa. berkeliling dalam setiap waktu. Makanya ditinggalkanlah yang disebut dengan patilasan, sehingga makamnya pun nggak tahu di mana. Dan ketika turun dari jabatannya, dia tidak merana dalam dirinya, dia tidak merasa dia jatuh dari jabatan kemudian menangisinya. Raja yang setia pada rakyat itu memilih menjadi petani, kemudian mendirikan kampung-kampung adat, dan ajarannya masih hidup sampai hari ini dengan padi-padi unggulan 6 bulan, kampung-kampung yang terhampar dari kawasan Bogor, Sukabumi, Cianjur sampai Garut. Itu nilai ajaran yang hidup yang disebut dengan Siliwangi. Dan tentunya kita sangat senang sekali ya melihat para pejabat itu ya, ketika mereka itu turun ke warga, melihat keadaan warga, tidak diam atau duduk saja di kursi-kursi yang empuk barangkali seperti itu ya. Kita akan lebih senang ketika melihat mereka itu mendatangi warga, menyapa warga, melihat keadaan warga, seperti apa keadaan warga ini. Nah, itu kita lebih senang yang seperti itu barangkali ya. Kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh saudara kita yang dari Pekanbaru, yang merupakan salah satu warga keturunan Banten yang meminta agar videonya sampai kepada Kang Deddy Mulyadi, mudah-mudahan segera sampai kepada Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan dengan pelantara channel Mata Netizen Plus 62 ini, video si abang tadi, saudara kita, mudah-mudahan insya Allah tereh nyampe ke Kang Deddy Mulyadi, amin ya rabbal alamin. Dan nanti kalau sudah sampai videonya ke Kang Deddy Mulyadi, atau mungkin barangkali nanti diundang oleh Kang Deddy Mulyadi, nanti kabarin kita ya. Ajak-ajak kita untuk ngobrol bareng dengan Kang Deddy Mulyadi, karena kita juga sebenarnya ingin sih jumpa dengan Kang Deddy Mulyadi, tapi belum ada kesempatan atau belum ada waktu, karena belum ada takdir yang mengizinkan kita bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.